pagi Pak Lara. Saya Selamat. dan If akan membahas tentang objektif regulasi perbankan. Ya, Yang pertama, setiap transaksi pasti terdapat keuntungan pada bank senergi pada pemerintahan yang risiko. Maka dibutuhkan peraturan yang ditujukan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. ya, ya, Iya, di sini ya, ada tabel-tabel ya, yang akan dibahas oleh teman saya nanti Alif. Yang pertama ada struktur pasar dan persaingan, keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, alokasi kredit, dan kontrol moneter. ya, komplementer. Terus. Terus esensi regulasi perbankan. Esensi regulasi perbankan, yang pertama kebijakan bank sentral menjadi leader of last resort, proteksi pembayaran serta asuransi deposit menciptakan moral hazard yang membuat adanya perpindahan risiko serta biaya prevensi bank kepada bank sentral. Pada era Goldsmith, terjadi percetakan riset untuk lebih besar daripada percadangan emas yang dimiliki. Dengan adanya bank sentral, maka dapat terjadi hasrat ketika bank sentral harus meminjamkan uang ketika terjadi DAF. Dalam dunia modern, hal ini tersebut juga dapat terjadi ketika bank mengeluarkan atau meminjamkan uang lebih banyak dibandingkan reverse yang menjadikan sebuah dampak eksploitasi berbahaya dari sisi bank sentral. Maka dibuatlah respon dari bank sentral dengan bentuk pemberian realistik kepada bank seperti legal cash, asset requirement, beserta sanksi-sanksinya agar terdapat limitasi perilaku preventif bank melakukan eksploitasi pada bank sentral. Berikut adalah Dria Kara. Dria. Iya, Pak. Sabar dulu. Kita kembali ke yang tadi itu. Kembali ke tadi. Kalau kita melihat dari tabel tadi yang kamu sampaikan dalam konteks regulasi yang disampaikan dalam konteks tugas gitu, kira-kira dalam terminologi objektif perbankan itu masuk di dalam pelaksanaan teknikal perbankan atau manajemen perbankan menurut kamu? Gimana Pak? Kurang atau jelas dua-dua. tadi Pak. Artinya begini ya, ini kan regulasi yang ada di dalam konteks regulasi ataupun tujuan daripada perbankan itu sudah objektifnya itu. Apakah dia dalam bentuk market, apakah safety and soundness ataupun consumer dari protection atau credit allocation ataupun monetary control, kira-kira apa orientasinya gitu? Orientasinya apa? Goalnya apa kira-kira? Kalau boleh saya bantu Pak. Nah, silakan Alif. Silakan Alif. Jadi goal mereka itu untuk melakukan, tadi kalau pertanyaan Bapak masalah manajemen atau teknikal, itu keduanya Pak. Karena nanti agensi-agensi dari regulator ini juga melihat manajemen perbankan tersebut dan teknisnya saat transaksi segala macam. Jadi karena yang dilindungi oleh agensi itu konsumen dan bank itu sendiri. Jadi butuh keduanya. Jadi dua sisi. Oke, saya setuju Alif apa yang kamu sampaikan. Tapi dari sisi pelaksanaannya dalam konteks objektif itu, misalnya ada regulasi yang baru misalnya. Artinya Bank Indonesia misalnya ya, kita Bank Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yang baru dalam konteks kenaikan suku bunga. Di mana dalam proses penerapan di dalam konteks pelaksanaan commercial bank atau orientasi objektif daripada bank itu, pasti terjadi perubahan. Kira-kira apa yang dilakukan menurut kamu Alif? Itu lebih ke teknikal ya Pak? Iya, silakan. Ini kita bicara teknikal. Oke, silakan. Gimana Pak tadi pertanyaannya yang Bapak misalnya tadi? Regulasi yang kamu jawab tuh oke, saya setuju lah. Tapi misalnya di dalam pelaksanaannya kita kan bicara tentang objektif of bank kan, gitu. Ya. Tapi tiba-tiba dalam regulasi secara nasional BI melakukan sebagai posisi moneter, dia melakukan kebijakan misalnya kenaikan suku bunga, gitu, ataupun penurunan suku bunga, dua-duanya lah. Artinya kita tinggal pilihan naik atau turun dalam pengertian bahwa
BI mengeluarkan regulasi kebijakan. Kira-kira ada nggak terjadi secara perubahan dalam konteks manajemen ataupun keputusan itu sendiri? Menurut kamu gimana, Alif? Ataupun Ada Bria? Pak, ada perubahan karena itu mengaruh ke kondisi semuanya, kondisi risiko yang ada di pasar dan segala macam pasti berubah dan harus diadaptasi terhadap regulasi-regulasi seperti kenaikan dan penurunan suku bunga tersebut, Pak. Dampaknya akan menjadi dampak domino ke keseluruhan, risiko pada konsumen, risiko pada bank, dan risiko pada pasar. Ria, ada tambahan, Ria? Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada, kalau dari sisi manajemen gimana, Alif atau Ria? Kalau seperti yang kamu ngomong tadi, sisi manajemen apa yang dilakukan? Sisi manajemen mungkin perubahannya mereka harus lebih adaptif terhadap risiko-risikonya secara manajemen terhadap penanggulangannya. Jadi mereka harus membuat mungkin standar operasi baru atau beradaptasi membuat peraturan-peraturan di dalam perusahaan mereka sendiri yang bisa beradaptasi dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia tersebut. Supaya mereka nggak menerima kerugian dari peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Oke, baik teman-teman sekalian. Ini kita saling melengkapi. Bagus, Alif, yang sudah disampaikan. Prinsip dasarnya dalam dunia perbankan, misalnya terjadi perubahan. Yang pertama, mereka sudah melakukan suatu progres di dalam konteks melakukan peramalan. Itu sudah pasti. Di dalam ekonomi secara makro. Nah, kalau kita bicara tentang GDP, pasti ada GDP global sebelum kita melihat reorientasi gini. Nah, di dalam dunia perbankan pun juga sama. Apa yang harus dilakukan di dalam konteks perubahan regulasi ataupun perubahan sistem moneter ataupun perubahan daripada pergerakan kurs ataupun suku bunga dan sebagainya. Nah, itu pasti akan dilihat. Maka oleh karena itu, posisi manajemen setelah dia melakukan proses perencanaan dari awal, dia melakukan suatu organizing secara manajemen, tapi dalam konteks pelaksanaannya, dia juga melakukan pengawasan. Pengawasan di dalam proses prosedur melakukan standar-standar objektif daripada perbankan itu. Ini orientasi terakhir gitu. Tetapi sebelum itu harus dilakukan yang disebut dengan peramalan atau forecasting di dalam forecasting terhadap informasi maupun forecasting terhadap aset serta forecasting terhadap proses ekonomi secara keseluruhan di dalam konteks finance atau keuangan itu sendiri. Nah, proses forecasting ini misalnya dalam instrumen produk teman-teman sekalian, produk di dalam konteks manajemen perbankan atau penjual ataupun produk ini, dia tidak akan menjual produk sebelum dia melakukan yang namanya forecasting ataupun peramalan terhadap yang namanya peramalan dalam konteks keuangannya dia ataupun peramalan terhadap advertising ataupun marketing penjualan produk tersebut. Itu pasti tidak akan lakukan. Karena orientasi ataupun objektif daripada perbankan itu, orientasi utamanya adalah benefit. Karena dia tambang uang menghasilkan uang. Gitu. Itu akan berbeda dengan produk-produk di dalam konteks dunia bisnis ataupun real bisnis yang lain pasti akan berbeda. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan instrumen pelaksanaan di dalam konteks forecasting. Nah, forecasting terhadap yang namanya aset ataupun cash keuangan yang dia punya. Apakah sesuai enggak? Apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam regulasi yang mempengaruhi usahanya dia atau solvabilitas ataupun likuiditas uangnya dia. Nah, itu pasti dia akan lihat karena dia mengelola uang nasabah, uangnya para debitur dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilihat dalam posisi itu. Nah, yang harus kita lihat juga bahwa selain dia melakukan forecasting terhadap aset ataupun cash-nya dia, keuangannya dia, tapi juga melakukan forecasting terhadap yang namanya advertising ataupun penjualannya dia dalam menghasilkan produk yang akan dihasilkan. Nah, produk ini diterima atau tidak sebelum dia mengeluarkan produk baru, produk keuangan baru. Itu dia tidak akan melakukan. Jadi proses mengeluarkan produk baru itu sudah harus melalui tahapan yang namanya forecasting daripada keuangan maupun forecasting daripada penjualan itu sendiri. Itu sudah lakukan, baru dia mengeluarkan produk keuangan yang baru, apakah asuransi, apakah obligasi, apakah surat berharga ataupun saham dan sebagainya. Nah, ini instrumen. Sehingga di dalam dunia keuangan apa yang disebut dengan menganalisis risiko, yaitu VAR atau value at risk dan sebagainya. Nah, itu perlu dilihat. Sebab kalau tidak melalui implikasi-implikasi risiko dengan pertimbangan-pertimbangan risiko, percuma saja dalam konteks
forecasting yang disebut dengan keuangan, forecasting daripada atau ramalan terhadap penjualan dia. Dia percuma aja. Nah, ini berorientasi kepada aspek yang disebut objektif daripada perbankan itu sendiri dengan melihat regulasi yang ada. Itu aja ya yang bisa saya lengkapkan, Alif dan Ria Kala. Lanjut, silakan terus. Agensi regulasi perbankan. Fragmentasi pada struktur sektor finansial menyebabkan regulator publik akan sektor finansial pun mengalami perpecahan terlebih di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, sebuah bank dapat memiliki lisensi operasi dari negara bagian manapun pemerintah pusat, maka setiap negara bagian memiliki agensi masing-masing untuk menangani perbankan. Pemerintah pusat akan meregulasikan para deposit tracker. Sistem 2 regulasi lisensi perbankan. Yang pertama oleh pemerintah pusat atau OCC atau negara bagian. Bahkan bank daerah diregulasikan oleh dua badan pusat yang berbeda, yaitu Federal Reserve dan FDIC. OCC, The Fed, dan FDIC memiliki tanggung jawab dan pengawasan dari dan regulasi. Yang pertama, OCC. OCC adalah sebuah badan pengaturan bank yang federal tertua yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nasional pada tahun 1964 untuk tujuan utamanya men-charter dan mengatur bank nasional. The Federal System atau The Fed dibentuk pada tahun 1913 memiliki tujuan menyediakan layanan LLR kepada sistem perbankan yang rentan mengalami krisis likuiditas, dan penggunaan jasa LLR harus melewati dan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Pada tahun 1980, perbankan harus mengikuti cash asset requirement yang ditetapkan oleh The Fed. Selain memiliki fungsi mengedarkan mata uang, menetapkan cash asset, regulasi pembuatan anak perusahaan maupun margin dan akuisisi perbankan, menentukan batasan atas suku bunga deposit dan capital requirement. The Fed memiliki kewenangan pada proteksi konsumen seperti menghindari diskriminasi pada pinjaman serta pekerjaan perbankan. Kalau Fed di Indonesia itu seperti apa, Driakara? Itu nanti ada contoh-contohnya Pak di akhir Pak. Iya, ya. Tapi saya tanya, kalau Fed kalau di Indonesia seperti apa? Seperti BI Pak. Iya, BI. Kalau OCC seperti apa? Apakah seperti OJK kalau OCC atau iya, beda? Pak. OJK Pak. Ya, oke. Lanjut terus ya. Berikutnya ada FDIC. FDIC dibentuk pada saat terjadi depresi besar-besaran pada tahun 1933, dibentuk kembali karena keraguan mengenai asuransi pada deposit yang diberikan kepada perbankan. Maka FDIC dibentuk untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbankan. FDIC adalah memulihkan perekonomian pada sistem perbankan, khususnya saving and loan yang sedang bermasalah atau terpuruk. Awalnya FDIC meminjamkan setiap rekening sebesar $2.500, namun seiring berkembangnya zaman, nilainya meningkat menjadi 40 kali lipat. Dibutuhkan kas FDIC untuk meminjamkan seluruh pihak yang masuk ke dalam asuransi. Rasio kebutuhan tersebut disebut dengan reverse ratio dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga ini akan dibahas oleh teman saya Alif. Terus? Oke, berikutnya saya akan membahas tentang regulasi. Yang pertama adalah struktur pasar dan kompetisi. Regulasi pada struktur pasar dan kompetisi menyebabkan adanya barrier to entry, karena terdapat limitasi dalam induk perusahaan dan merger control. Tapi entry tersebut juga menciptakan profit atau economic rent yang dapat diperoleh jadi sedikitnya jumlah pemain perbankan atau intermediasi keuangan lainnya dalam pasar. Beberapa
regulasi yang mempengaruhi struktur dan kompetisi perbankan, salah satunya adalah bank chartering. Bank chartering ini esensinya adalah otorisasi bagi aktivitas perbankan atau lisensi. Untuk mendapat otorisasi tersebut, para bank harus mengikuti aturan atau standar yang ketat yang diawasi oleh OCC dan digunakan untuk memastikan bahwa bank memiliki jumlah kapital yang cukup, rencana operasi yang baik, serta manajemen yang kredibel. Yang kedua, ada branching and bank holding restrictions. Demi menekan kegagalan pada institusi perbankan, maka dibuat peraturan di mana holding, subsidiary, dan akuisisi harus melalui standar serta undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau sebuah perbankan memiliki subsidiary atau holding yang sangat banyak, dikhawatirkan resiko akan kegagalan akan semakin tinggi, dan itu juga bisa merugikan konsumen. Berikutnya adalah Safety and Soundness Regulation atau regulasi keamanan. Di sini adanya adalah FDIC atau Federal Deposit Insurance Corporation, yang dimana pemerintah pusat melalui FDIC menjamin uang nasabah. Di sini seperti lembaga penjamin simpanan. Iya. Dan dia memiliki deposit interest rate, di mana penetapan ada peraturan namanya deposit interest rate ceiling, di mana penetapan batas atas deposit oleh The Fed untuk menekan biaya bank pada deposit dan menurunkan minat bank untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, serta guna menarik lebih banyak deposito. Dan ada regulatory monitoring, di mana pihak regulatori melakukan eksaminasi secara periodik untuk mengenai kinerja perbankan oleh kepala agensi regulator. Dan di sini ada beberapa standar yang namanya CAMELS. CAMELS itu berisi dari asset quality atau management ability atau evaluasi kapital perbankan dengan aset dan liabilitas. Yang kedua ada manajemen ability, yaitu asesmen akan kompetensi, integritas, dan kemauan manajemen bank untuk mengikuti regulasi perbankan. Yang ketiga ada earnings, yaitu evaluasi terhadap tingkat relatif pendapatan bank. Dan berikutnya ada sensitivity to market risk, yang berisi asesmen sensitivitas likuiditas terhadap aset, terhadap volatilitas pasar. Dan yang terakhir ada capital requirements, yaitu penetapan tingkat kapital pada bank yang ditetapkan oleh regulatori. Oke, kalau pada sampai ini, Alif, ya, kalau kita lihat safety and soundness regulation ini, artinya bahwa apapun bentuk instrumen dalam konteks menjaga kinerja bank itu sendiri kan, iya kan? Ya, Pak. Menjaga bank itu sendiri. Kalau misalnya dari elemen-elemen ini kan Amerika punya, tapi kita jangan berpatokan karena di sana itu sudah sangat tersistem, dan dunia perbankan itu dimanapun ada bank itu aspek konektivitas di dalam sistem keuangan itu pasti sangat prudent dan juga pasti sangat polisinya sangat dijaga lah dalam konteks menjaga stabilitas. Karena kalau goncangan salah satu bank aja, misalnya kita di Indonesia, kalau BCA-nya aja dia rontok aja atau lemah aja, itu Republik bisa bubar deh, itu yakin deh gitu. Karena seluruh keuangan di situ kan cukup besar dalam kontrol gitu. Itu BCA. Artinya kalau Mandiri, bank-bank buku 4 ini salah satunya goyang aja, bisa sistemik semua tuh, bisa hancur itu. Apakah Mandiri, apakah BNI dan sebagainya. Hanya menjadi persoalan bagi kita kalau kita kembali kepada konteks pembahasan kita dalam safety atau soundness regulation ini, kira-kira apa orientasinya, Alif? Orientasinya apa kira-kira dari semua ini? Orientasinya untuk menjamin bahwa bank itu tidak bisa kolaps, Pak, agar manajemen serta segalanya itu dilakukan dengan baik. Sama yang memiliki hasil untuk kepada konsumen, agar pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan manajemen bank yang kurang aman dan kurang baik, tidak sesuai dengan standar. Lanjut Alif, bagus. Terus berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada untuk capital requirements itu. Iya. Ya.
Untuk capital ini sebenarnya diatur dalam 2 tier atau 2 tingkat. Yang pertama itu ada tingkat yang core atau yang paling inti, yang terdiri dari common stock, retained earning, capital surplus, disclosed capital reserve, sama yang tier 2 atau tingkat kedua yang dianggap sebagai suplemen dari intinya itu, yang terdiri dari loan, preferred stock, obligasi, dan capital reserve serta hybrid capital instruments. Dan totalnya untuk mendapatkan total capital, tier 1 dan tier 2 akan dijumlahkan. Slide berikutnya. Dan pada tahun 1978, regulator Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, serta beberapa negara Eropa Barat berdiskusi untuk menetapkan standar capital requirements berdasarkan risiko. Dan didapatkan standar seperti berikut, yaitu minimum overall capital ratio yang harus dimiliki oleh bank adalah 8%, dengan mix-nya adalah tier 2 atau tingkat 2 suplemen tidak boleh lebih dari 50%. Dan ini di bawah merupakan aset risk kategori serta faktor konversi jika dikonversikan ke dalam perhitungan tersebut. Cash tidak memiliki risk, maka dia dimasukkan kategori 1. Federal government debt atau utang pemerintah termasuk aset kategori 2, klaim depository atau short term claim dari bank luar negeri termasuk dalam kategori 3, obligasi pemerintah kategori 4, dan klaim dalam loss korporasi termasuk dalam kategori 5. Berikutnya. Dan yang terpenting, Consumer Protection Regulation, regulasi untuk melindungi peminjam atau konsumen serta depositor. Nah, di sini kita pakai 4 contoh peraturan dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah Truth in Lending. Pemberi pinjaman wajib memberikan informasi kredit standar kepada pelanggan mereka mengenai biaya keuangan dan tingkat presentasi bunga tahunan untuk memungkinkan keputusan peminjam yang lebih tepat. Yang kedua, Truth in Savings Act, atau mensyaratkan pengungkapan yang seragam tentang syarat dan ketentuan untuk pembayaran bunga dan pembebanan simpanan. Yang ketiga, Electronic Funds Transfer Act, peningkatan drastis pada transaksi dana elektronik membuat peraturan ini harus dibuat untuk menjelaskan hak, liabilitas, tanggung jawab oleh pengguna EFT. Ini berlaku untuk segala transfer elektronik yang menggunakan elektronik, telepon, atau pita. Dan karena regulasi tersebut, maka mewajibkan sistem untuk menghasilkan struk. Dan yang terakhir adalah Real Estate Settlement Procedures Act, yaitu pemberi KPR diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi mengenai prosedur KPR serta informasi mengenai seluruh biaya saat penutupan. Berikutnya. Berikutnya adalah Credit Allocation Regulations, di mana pemerintah dapat memberikan regulasi mengenai alokasi kredit untuk memenuhi tujuan sosial dan politik. Yang pertama adalah Credit for the Purchase of Securities. Kredit akan pembelian sekuritas diberikan terbatas oleh persentase dari nilai sekuritas. Jika nilai sekuritas menurun, maka ketika pinjaman diperpanjang harus dapat memberikan tambahan kolateral atau harus menjual saham. Jumlah kredit yang diberikan juga nilainya dibatasi. Yang kedua ada Tax Policy and Guarantee Program, di mana pemerintah memberikan kredit pajak ataupun pengurangan pajak untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi tertentu, seperti pengurangan pajak pada kendaraan listrik. Kemudian ada Credit Program for Specific Sectors of Economy, di mana pemerintah membuat program kredit untuk mempromosikan sektor ekonomi secara spesifik, seperti pertanian, perumahan, dan usaha kecil menengah. Kemudian ada Influencing Credit Allocation through Consumer Protection Regulations. Ini secara garis besar lebih banyak berlaku di Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat masih terdapat rasisme terhadap kulit hitam, terhadap orang Latin, dan segala macam. Yaitu pembuatan regulasi bahwa bank tidak memiliki alasan untuk menolak kredit atas dasar ras, agama, umur, dan jenis kelamin, dan status pernikahan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan tingkat pengajuan kredit, karena semua orang sekarang bisa mengajukan kredit. Berikutnya, kemudian ada kontrol moneter, regulasi kontrol moneter, di mana terdapat legal reserve requirements, di mana bank wajib untuk meletakkan sejumlah uang pada The Fed berdasarkan rasio yang sudah ditetapkan.
digunakan guna menunjang likuiditas perbankan. Tapi digunakan juga oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai alat kebijakan moneter, karena dapat mempengaruhi jumlah uang beredar berdasarkan permainan pada rate atau rasio. Kemudian ada discount window atau fasilitas diskonto, di mana The Fed selaku bank sentral memberikan kredit untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat ketidaksesuaian pada pengelolaan dana. Pinjaman ini bersifat sementara, dapat digunakan The Fed untuk kebijakan moneter dengan mengubah jumlah uang beredar dalam pasar. Dan terdapat discount rate, yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed atau bank sentral ketika meminjamkan uangnya. Berikutnya. Ya, terus. Berikutnya adalah Bank Regulasi EGC di Indonesia. Yang pertama, ada Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai seperti The Fed, yang memiliki tugas dan kewenangan memberikan atau mencabut izin bank, memberikan dan mencabut pendirian dan pemindahan kantor, memberikan persetujuan atas kepemilikan pengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan tertentu. Bank Indonesia juga menjalankan regulasi perbankan yang terkait dengan moneter seperti LLR ataupun fasilitas diskonto. Selanjutnya ada OJK. OJK adalah sebuah lembaga independen yang memiliki tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan dalam lembaga intermediasi keuangan atau perbankan. Beberapa kegiatan OJK yang terkait dalam regulasi perbankan adalah melakukan monitoring akan kegiatan perbankan, memastikan perbankan patuh akan undang-undang yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia. OJK juga membuat surat edaran serta peraturan kepada perbankan jika diperlukan, seperti peraturan OJK tentang batas minimum pemberian kredit kepada perkreditan masyarakat, peraturan OJK tentang tindak lanjut pelaksanaan pengawasan bank, peraturan OJK tentang kewajiban penyediaan modal minimal bank umum, dan surat edaran tentang kepemilikan tunggal kepada perbankan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada LPS. LPS adalah sebuah lembaga independen yang berfungsi menjaminkan simpanan nasabah perbankan Indonesia. LPS berstatus badan hukum yang memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Tujuan utama dibentuknya LPS adalah meminjamkan simpanan para nasabah kecil di Indonesia dengan nilai tabungan kurang dari 100 juta, dan hal tersebut membuat dari 98% tabungan rakyat Indonesia. Nilai simpanan tertinggi yang dijaminkan oleh LPS sebesar 2 miliar rupiah. LPS dapat menjaminkan simpanan nasabah meliputi giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan. Simpanan nasabah akan dijaminkan ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat suku bank yang ditetapkan oleh LPS, tidak melakukan tindakan merugikan seperti kredit macet. Sekian presentasi dari kami berdua, Pak. Baik, Dria sama Alif itu. Oke. Alif sama Dria. Kalau dari penyampaian kalian ini, kalau kita lihat dari sisi apa yang Anda harus berikan saran atau masukan kepada pihak perbankan, terutama dalam konteks melihat objektif atau tujuan perbankan supaya tidak merugikan para nasabah. Apa yang harus Anda lakukan, Dria? Ataupun Alif? Di Indonesia mungkin lebih sekarang itu lebih ke pengecekan awal konsumen, misalnya pemberian kredit, lebih dicek lagi, regulasinya diketatin lagi biar mencegah kredit macet. Kemudian pada pinjaman online, di regulasi ada garisnya, ada bahwa harus kemana, regulasinya harus daftar kemana, biar nggak ada yang nggak jelas itu muncul, Pak. Oke. Ada tambahan, Dria? Belum ada, Pak. Oke. Baik, Alif sama Dria. Coba kalian lihat dari sisi kredit tadi itu, kredit and apa tuh? Coba slide ya tadi.
Terus, credit allocation tuh. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat tentang konsep credit allocation regulation ini yang terjadi sekarang ini, yaitu di mana posisi dalam kondisi tidak normal, secara garis besar, secara teori yang sudah disampaikan Alif tadi dibacakan atau pemikiran Alif ini kan lebih banyak pendekatan American minded ya, dalam konteks credit allocation regulation di Amerika dan sebagainya. Kita di Indonesia pun juga sama dalam proporsi melakukan kemudahan kredit ataupun kemudahan kredit ataupun juga aspek regulasi yang mendorong supaya bergairahnya pasar atau bergairahnya dunia keuangan supaya bisa terjadi gitu. Pada proporsi sekarang atau posisi sekarang ini sangat kentara, sangat kita lihat bahwa pemerintah memberikan kemudahan dengan Anda mau beli rumah misalnya, atau dengan konsep KPR ya, kredit pinjaman tanpa agunan atau misalnya tanpa agunan dan sebagainya. Termasuk juga dari sisi pajak PPN begitu. Pemerintah Anda beli KPR rumah sekarang atau beli cash rumah sekarang hard cash misalnya itu 0%. Biasanya kalau Anda beli rumah, developer ataupun juga bank dia akan menerapkan termasuk di dalam konteks tax daripada PPN tuh, pajak pertambahan nilai daripada aset yang kita mau beli itu. Itu berkisar di antara 20 sampai dengan 30% atau 10, 20, 30%. Berkisar itu. Sehingga melihat pada proporsi besarnya aset. Semakin besar, PPN-nya makin besar gitu. Anda bisa bayangkan misalnya kalau rumah 1 miliar, kalau PPN-nya 10 miliar sudah 100 juta, kalau 20 miliar sudah 200 juta. Akumulasi pembiayaan rumah yang kita beli itu sudah termasuk dalam proses PPN itu sendiri. Misalnya rumah dalam konteks standar kredit atau KPR misalnya. Nah itu. Bank akan menghitung dari sisi itu juga. Developer juga akan menghitung dari sisi itu. Kalau misalnya Anda beli rumah atau KPR, beli rumah, kalau melalui hard cash atau cash keras misalnya, tanpa adanya kredit atau utang dengan maksimum dan sebagainya, itu melalui developer langsung gitu. Tapi akan ada proporsi penambahan pajak itu pertambahan nilai dia masuk dalam situ. Tapi kalau Anda KPR pasti akan terbaca juga pada aspek berapa jaminan kredit dengan berapa bunga dalam proses fluktuasi. Nah, KPR yang dilakukan berapa tahun misalnya? Apakah 10 tahun, apakah 5 tahun, apakah 15 tahun, apakah 20 tahun. Nah, standar KPR untuk Anda melakukan kredit misalnya untuk beli rumah itu maksimum itu 25 tahun. Nah, dia tidak bisa lebih dari itu, 25 tahun. Nah, semakin Anda punya usia semakin tua, misalnya 40 tahun, Anda punya kewenangan ya sampai dengan 20 tahun masih ada jaminan. Kalau Anda ambil rumah dari sekarang misalnya 20 tahun, ya Anda punya konsekuensi di dalam KPR itu bisa sampai dengan 25 tahun. Bahkan bisa sampai toleransi 30 tahun. Nah, ini proses pemilihan. Karena apa? Pembebanan dalam konteks kredit atau KPR itu, kalau dari sisi perbankan, dia akan lebih suka nasabah itu membeli rumah atau membeli aset itu dengan kredit daripada bayar cash. Nah, karena nilai uangnya pasti menurun, tetapi frekuensi di dalam proses pembayaran itu semakin tinggi, begitu. Dia akan mengikuti misalnya kayak cost daripada rumah itu 1 miliar misalnya kalau kita beli. Tapi kalau Anda membayarnya selama 25 tahun dari cicilan misalnya 4 juta per bulan misalnya, kalau 25 tahun kali udah berapa M, 1 M lebih itu. 1,4 1,5 M itu. Nah, akumulasinya dia mendapat lebih. Nah, dari aset yang kita beli kan suratnya kan masih di dia yang sifatnya akte jual beli ataupun sertifikat atau jaminan bangunan tersebut kan masih dia yang pegang, belum kita yang pegang. Jadi dia itu bagian daripada aset real bergerak dia untuk dia sebagai jaminan daripada aset dia karena Anda adalah nasabah dari bank tersebut. Nah, inilah di dalam proses proporsi credit allocation regulation. Nah, setiap bank itu punya
regulasi berbeda dalam proses pemberian kredit begitu. Misalnya sekarang ini yang terjadi di Bank BRI dan BNI. Dia melakukan penerapan dengan promosi karena dia melihat regulasi pemerintahnya menerapkan PPN-nya 0%, PPN-nya 0%, artinya tidak mengenakan pajak pertambahan nilai daripada aset yang kita belikan, maka strategi bank berubah. Kalau BCA sama Mandiri dia tetap mengenakan dalam konteks down payment daripada rumah yang kita beli itu, dia tetap menerapkan apakah down payment 5 juta, apakah 10 juta. Tetapi BRI sama BNI dia mengenakan bahwa tidak ada down payment atau DP-nya tidak ada, DP-nya 0%. Nah, itu strategi. Sehingga banyak orang yang sekarang lari untuk KPR-nya atau pinjaman atau membeli rumah, dia lari ke BRI maupun juga ke BNI. Nah, 0%, tidak ada down payment. Nah, down payment itu biasanya kan sekitar 5% atau 10% daripada nilai yang rumah yang kita beli kan. Nah, itu. Jadi tidak ada down payment gitu. Nah, bayangkan untuk dalam proses rumah yang kita beli. Nah, kalau Anda mau beli rumah atau orang tua Anda membeli rumah, saat sekarang ini lagi promosi gila-gilaan dalam proses pemberian kredit dan juga bonus daripada pemerintah di dalam melihat PPN yang 0% ini. Nah, sekarang ini baik cash maupun kredit itu properti lagi sangat jatuh luar biasa, termasuk juga tanah juga jatuhnya luar biasa nilainya. Nah, ini sebagai penambahan di dalam konteks teknikal aplikasi di dalam proses pemberian kredit daripada regulasi regulasi dari setiap bank. Itu berbeda-beda. Ini yang secara aplikatif teknikal yang saya memberikan gambaran dalam contoh.